Tapi ini bukan mau kampanye, enggak. Sekarang banyak juga orang bercakap gitu, ujung-ujungnya rupanya mencaleg. Macam ikan temakan mata kail pancing. Nanti sampai masanya, ada masanya ditarik. Dibiarkannya kita lepas, habis itu ditariknya. Kapan ditariknya? Pas dekat-dekat pilkada. Makanya saya bebas bicara. Kenapa bebas? Karena tak pernah termakan mata kail pancing. Pernah rupanya Ustaz dipancing orang tuh selalu pancing, kasih duit sekotak. Saya suruh sama yang bawa itu, serahkan duit ini ke panti asuhan Pajar Harapan di belakang Kopi Sunda. Serahkan orang, sudah potong. Sangkanya temakan saya pancing itu. Mana temakan saya? Kirim mobil, Ustaz, mobilnya sudah kami kirim dari Jakarta, sebentar lagi lewat Merak Bakauheni. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan saya kirim ke panti asuhan. Kalau gitu tak jadilah Pak Ustaz. Menunggu waktu syuruk, nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh dia tidak pulang ke rumah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Ini termasuk zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, istighfar zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir, membaca hadis-hadis Nabi ini pun termasuk dalam zikir. Karena tak ada yang sia-sia, tidak ada lagha, tak ada perbuatan yang hampa kosong. Nanti masuk waktu sholat sunat isyraq, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, tunggu sampai 12 menit, sholat sunat 2 rakaat, maka dia dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Bisa dibuat tiap hari bagus, tak bisa tiap hari, seminggu sekali, tak bisa sebulan sekali, tak bisa setahun sekali, tak bisa seumur hidup sekali pun jadilah. Yang tak bisa seumur hidup sekali, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita buat untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita sampai pada hadis nomor 251. Nama kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Nama penulisnya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa bihi wa ilaihi qala al-musannif rahimahullah an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Kita ini akidah kita namanya akidah Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya fikih Imam Syafi'i. Akidahnya disusun Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Keturunan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari. Saking cintanya orang dengan mazhab ulama ini, maka berapa orang namanya Ash'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Ash'ari. Keluarga kita pun berapa orang. Dulu imam di Masjid Habibur Rahman Dumai, Ustadz Ash'ari. Orang dulu kalau mengasih nama anak itu nama-nama ulama, Syafi'i, Ash'ari, Ghazali, Suyuti. Sekarang Ronaldo. Kapan main bola? Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi Muhammad bersabda,
Apa kata Nabi SAW? Mal'unun, terlaknat, dilaknat Allah. Laknat itu bahasa Arab, artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Kita semua ini bisa datang ke masjid ini karena sehat atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Buktinya mana yang sehat masih tidur di rumah? Kita masuk surga karena pahala sholat kita atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Macam mana kita mau menebus surga kekal selamanya, ditebus dengan 2 rakaat sholat subuh? Maka karena rahmat Allah. Makanya dalam sholat itu kita minta rahmat Allah. Rabbil firli warhamni, rahmati aku. Orang mati kita doakan minta rahmat, Allahumma afir lahu warhamhu. Maka disebut dia dengan orang yang dirahmati, almarhum. Mal'unun ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah, tak dapat rahmat Allah. Siapa itu orang yang terlaknat, yang tak dapat rahmat itu? Man sa'ala biwajhillah, meminta duit ke orang, meminta nasi ke orang, meminta baju ke orang, meminta bantuan ke orang, biwajhillah, dengan menyebut dengan kemuliaan Allah. Bu, tolonglah berasnya, tak ada beras saya, demi kemuliaan Allah Bu, demi Allah Pak, kasihlah beras. Itu orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad tapi selalu membuat iklan untuk membantu pesantren Nurul Azhar YTWU. Itu bukan untuk perut Yayasan Tabung Wakaf Umat, itu untuk sekolah setahun 25 orang gratis. Sudah tahun ketiga sekarang. Nanti pulang dari sini meletakkan batu pertama di Palas, Simpang Bingung, belok kiri. Kalau dulu bingung orang mau belok kemana, nanti sampai Simpang Bingung belok ke kiri. Sebelum TPU Covid, di sebelah kanan ada namanya Pesantren Nurul Azhar YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sebelum sampai ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah sampai ke TPU, jangan lagi mampir ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Jadi kalau mau datang menengok pesantren dan membawa nama Allah untuk pribadi, untuk perut, untuk sejengkal batang leher, membawa-bawa nama Allah, mal'un, dilaknat Allah SWT. Kalau minta-minta aja. Wa mal'unun man usu'ila biwajhillah summa mana'a sa'ilahu. Dilaknat juga orang yang diminta. Kalau kita meminta bawa-bawa nama Allah, terlaknat. Nah sekarang yang diminta, misalnya kita sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Mintalah beras agak sekaleng susu. Oh tak ada lagi, sulit ini sekarang. Demi Allah Bu, tak kita kasih, kita pun dilaknat juga. Summa mana'a, dan dia tidak mau mengasihi orang yang meminta itu. Kenapa? Karena orang itu sudah meminta dengan menyebut nama Allah. Malam yas'al hujran, selama orang itu tidak meminta yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Boleh saya minta Pak? Mau minta beras? Tidak. Mau minta teh? Tidak. Mau minta air putih? Tidak. Mau minta apa? Minta ganja agak 3 amplop. Langsung telepon BNN, Badan Narkotika Nasional. Malam yas'al hujran, selama dia tidak meminta qabihan. Hujran artinya qabihan, sesuatu yang jelek, yang buruk. Jadi kalau datang orang ke rumah kita, sudah disebutnya nama Allah, nampak kita dia memang betul-betul susah. Zaman sekarang kalau datang orang cacat ke rumah kita minta, mesti diingat betul-betul. Ingat betul. Karena kadang
Sebulan yang lalu dia pernah juga datang ke rumah kita, cuman yang putus kakinya sebelah kanan, lupa dia memasangnya. Begitu juga di lampu-lampu merah ini sekarang. Banyaklah pegawai-pegawai yang kerja ke kantor Pemprov, ke Pemko, tinggal di Panam. Pagi berangkat di pasar pagi Arengka, pagi sama sore lain. Pas pagi bininya butuh, sore berganti-gantian pula, laki butuh. Tanggal 12 bulan 12 2012 saya menjadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau di Bengkalis. Seumur-umur saya waktu itulah baru sampai menyeberang ke Bengkalis. Sampai di Bengkalis, di depan hotel di tepi pantai, duduklah kami memakan pizza. Pizza Bengkalis. Apa pizza Bengkalis nih Pak Ustadz? Sagu. Sagu dibuat macam piring lebar tuh, dimakan sama ikan asin sama sambal belacan. Pizza Bengkalis namanya. Pas sedang makan, datanglah pengemis. Pak, bantuannya Pak. Saya tengok mukanya, dialah yang tiap pagi di pasar pagi Arengka. Lama saya merenung, aku baru inilah sampai ke Bengkalis, kau bisa pula sampai ke sini. Jadi rupanya pengemis-pengemis ini dikoordinir sindikat. Makanya kalau saya lah punya jabatan, kalau saya lah pejabat, entah gubernur, entah wali kota, saya siapkan truk, diangkat itu semua dari semua lampu merah itu, diangkat, dibawa ke asrama-asrama atlet. Dulu kan banyak kosong kan, letakkan situ, kasih makan, kasih minum, kasih pekerjaan, entah dia menjahit, entah membuat keset kaki, entah apa, bisa berhasil. Tapi ini bukan mau kampanye, enggak. Sekarang banyak juga orang bercakap gitu, ujung-ujungnya rupanya mencaleg. Kita doakan supaya wakil-wakil kita itu memperdulikan yang di lampu-lampu merah. Ini penting. Oh, kalau begitu Ustaz tak mau mengasih. Saya sampai sekarang tetap mengasih. Saya tengok betul mana yang betul-betul susah, mana yang betul-betul buta. Saking sudah selalunya jumpa, tajam mata kita nengok. Asal nampak, kau butuh KW kau. Kau asli. Jangan sampai tak mengasih. Wa ammas sa'ila fala tanha. Jangan sampai orang yang meminta itu kau bentak. Kalau memang tak ngasih, tak ngasih aja. Ini udahlah tak mengasih, mengamuk udah. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam Tabrani itu nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa rijaluhu rijalus sahih. Para periwayatnya periwayat hadis sahih. Illa syaikhahu Yahya bin Utsman bin Saleh, kecuali gurunya bernama Yahya bin Utsman bin Saleh, wa huwa thiqah. Dia seorang periwayat yang thiqah. Kalau ada disebut ulama dia periwayat yang thiqah, artinya ingatannya kuat, akhlaknya baik. Lakin fihi maqalun, akan tetapi ulama mempermasalahkannya sedikit. Wa qawluhu hujran, arti kalimat hujran ini metode ulama. Kalau menjelaskan hadis, jelaskan makna kata yang sulit dipahami, yang jarang dipakai. Dalam hadis ini ada satu kata sulit namanya hujran. Arti hujran bi dhammil ha, huruf ha-nya dibaca dhammah, hu. Wa sukunul jim, huruf jimnya dibaca sukun, huj. Bukan hijrah, bukan hajrah, tapi hujran. Ai artinya amran qabihan, perkara yang buruk. Hujran itu artinya buruk. Siapa nama laki kau? Hujran, buruk. Mohon maaf Pak Hujran kalau kebetulan hadir. Kalau ada orang di jamaah Masjid An-Najah ini namanya Hujran, buruk, pagi ini kita ganti namanya. Siapa nama gantinya? Hijran.
Kenapa sikit aja Pak Ustaz? Biar tak jauh kali di akte. Dari hujran ke hijran. Hijran artinya apa? Pindah. Kita sekarang sedang berada pada tahun 1445 hijrah. Itulah dikata hijrah. Hijrah. Ya, tak setuju pula bininya. Janganlah kasih nama hijran Pak Ustaz, nanti dia berpindah ke lain hati. Ibu inilah pula. Wa ruwiya an Abi Ubaidah, diriwayatkan dari Abu Ubaidah Maula Rifa'ah bin Rafi', hamba sahaya dari Rifa'ah bin Rafi'. Jadi dulu ada budak. Sejak Islam datang tak ada lagi perbudakan. Budak tinggal di Bengkalis, budak-budak Bengkalis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi nahwahu, hadis yang sama bunyi hadisnya. Walam yadhkur al-istithna, tapi dalam hadis ini tidak ada pengecualian. Tak ada, no exception, tak ada pengecualian. Pokoknya asal bawa nama Allah haram. Maka kalau meminta sajalah, jangan bawa nama Allah. Yayasan Tabung Wakaf Umat dari sejak 2020 sampai 2023, bulan Juni nanti 2024, 4 tahun, tidak pernah sekalipun meminta ke bupati, wali kota, gubernur, camat, kades, kadus, lurah, RT, RW. Tidak pernah. Tidak pernah bawa proposal sekalipun. Tak pernah saya, Ustaz Somad, ayolah kita bawa proposal untuk meminta. No. Prinsip kami begitu. Kenapa tidak mau bawa proposal? Karena kalau kita bawa proposal ke pejabat-pejabat ini, kalau sudah dapat nanti duitnya, macam ikan temakan mata kail pancing. Nanti sampai masanya, ada masanya ditarik. Dibiarkannya kita lepas, habis itu ditariknya. Kapan ditariknya? Pas dekat-dekat pilkada. Makanya saya bebas bicara. Kenapa bebas? Karena tak pernah termakan mata kail pancing. Pernah rupanya Ustaz dipancing orang tuh selalu pancing, kasih duit sekotak. Saya suruh sama yang bawa itu, serahkan duit ini ke panti asuhan Pajar Harapan di belakang Kopi Sunda. Serahkan orang, sudah potong. Sangkanya temakan saya pancing itu. Mana temakan saya? Tahu saya kotaknya kecil. Coba kok dikirimin sekoper, bisa kita bagi. Setuju Bapak Ibu? Diam pula. Dalam hadis diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatur ridha. Kirim mobil, Ustaz, mobilnya sudah kami kirim dari Jakarta, sebentar lagi lewat Merak Bakauheni. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan saya kirim ke panti asuhan. Kalau gitu tak berjadilah Pak Ustaz gitu. Awak mau dipancingnya, kecuali dikirimnya pesawat pribadi. Setuju Bapak Ibu? Setuju pula. Hadis yang ke-252, wa an Jabirin. Jam berapa sholat maghrib di Masjid An-Najah ini sekarang? Jam 6:04. Berarti jam 6:04 nanti kita sudah boleh sholat sunat isya. Saya sebetulnya pura-pura bertanya aja. Jam 6:04 nanti kita sholat sunat isya. Hebat Masjid An-Najah nih, ada pula TV-nya di atas. Saya sarankan masjid-masjid di Pekanbaru, tirulah Masjid An-Najah. Jadi jamaah yang tak bisa menengok Ustadz, bisa dia menengok TV. Pakai AC, pakai kipas angin. Jadi tenang orang di dalam masjid, nyaman. Kaligrafinya bagus, Qurannya rapi, nampak tak pernah dibaca. Kami baca Pak Ustadz, ini karena mau pengajian, ini kami rapikan. Tahunya saya itu.
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.